slide-nya sudah terlihat, teman-teman? Sudah terlihat. Sudah, Pak. Ya, baik. Nanti kita lanjutkan lagi kalau hari ini belum selesai ya. Ini mohon maaf Pak Lukman rada sibuk. Jadi dengan saya nanti banyak mendiskusikan tentang etika lingkungan. Silahkan nanti dipelajari beberapa literatur terkait yang mendiskusikan tentang etika lingkungan. Ya. Nah, jadi isu dasar sebenarnya ketika kita mendiskusikan tentang etika lingkungan itu banyak tergugah, terinspirasi oleh kepunahan, sebenarnya isu-isu kepunahan. Jadi isu-isu kepunahan itu satu hal yang secara record history begitu kita punya sejarah kepunahan, dan tidak hanya sejarah ini sebenarnya, tapi ini satu keniscayaan, apalagi ketika kita tidak berhasil mengendalikan ancaman kepunahan tersebut. Dan memang kalau kita berbicara kepunahan itu sebenarnya secara teoretik itu ada yang bisa kita upayakan untuk kita kendalikan, tetapi ada yang sulit karena itu memang satu fenomena alamiah, gitu kan. Nah, fenomena alamiah itu biasanya memang sangat luar biasa sekali sehingga kita tidak mempunyai kemampuan untuk menghentikannya, gitu ya. Nah, untuk yang kepunahan alamiah ini biasanya kita dihadapkan pada kerusakan habitat yang diakibatkan oleh erupsi, dampak asteroid yang menabrak planet bumi misalnya, ya, atau mungkin modifikasi yang habitat ya yang terjadi secara alamiah. Nah, misalnya itu juga karena perubahan iklim yang terjadi secara alamiah, ini masih di luar dari perubahan iklim yang terjadi karena ulah manusia ya. Kemudian pembentukan gunung-gunung, perubahan permukaan air laut, nah, ini semua adalah yang alamiah. Nah, kita melihat bahwa kita punya data kok itu sebenarnya. Jadi ketika kita membandingkan antara laju kepunahan masa lampau dan saat ini serta yang akan mendatang itu, maka kepunahan itu sebenarnya bagian dari sejarah sebenarnya, sejarah kehidupan. Tapi banyak orang yang mengatakan bahwa kepunahan yang akan datang itu diproyeksikan kira-kira itu 10 kali lebih tinggi, gitu ya. Laju kepunahannya itu karena intervensi atau sebab kegiatan manusia. Nah, artinya manusia itu memberikan kontribusi luar biasa bagi kepunahan di masa depan, diperkirakan 10 kali lebih cepat, itu karena banyak hal. Mulai dari predasi, konsumsi, destruksi habitat, ya, destruksi spesies kunci, introduksi spesies, polusi, macam-macam, ini banyak ini sebenarnya. Sehingga kemudian teknologi saja tidak cukup. Teknologi saja tidak cukup untuk mencegah kepunahan. Hal yang penting sebenarnya adalah menyentuh
rasa dari manusia itu sendiri, menyentuh sisi-sisi spiritualitas Homo sapiens, sisi-sisi spiritualitas jiwa dari manusia, perilaku, moral dan sebagainya. Ini tentang bagaimana kita mengelola diri kita, ya, manusia atau Homo sapiens ini dalam ekosistem planet bumi. Sehingga salah satu pendekatan yang bisa kita ajukan dalam konteks bahasan ini tidak lagi kemudian mempelajari teknologi, tetapi kemudian bagaimana etik itu menjadi landasan penting bagi pengelolaan lingkungan, ya. Nah, jadi seringkali kalau kita lihat ya, itu di Indonesia aja dah, kita mempunyai sih dan kita tahu bahwa sebenarnya planet bumi itu mempunyai kekayaan hayati, ya, keanekaragaman hayati. Dan keanekaragaman hayati itu tersebar derajatnya, kekayaannya tidak merata di planet bumi itu. Sehingga kita mengetahui ada daerah yang kaya dengan keanekaragaman hayati dan ada negara yang kurang mempunyai keanekaragaman hayati. Tetapi ada. Nah, kita lihat bahwa negara-negara dengan kekayaan sumber daya hayati, keanekaragaman hayati, di situ juga lah sebenarnya ancaman kepunahan itu terjadi. Karena tadi overexploitation, degradasi habitat, dan sebagainya. Nah, kita melihat di Indonesia saja. Di Indonesia itu kan kita tahu keanekaragaman hayatinya tinggi. Tetapi kehancuran lingkungannya pun juga tinggi. Dan ketika kehancuran lingkungan di Indonesia itu tinggi, itu pertanyaan dasarnya kalau kita survei, sampai sejauh mana kepedulian kita, saya, pada lingkungan hidup. Coba, ini kalau misalnya kita tanyakan, apakah kita sudah peduli gitu ya. Anggaplah bahwa semua anak di kelas ini peduli gitu ya. Tapi belum tentu kemudian teman kita peduli kan. Belum tentu tetangga kita juga peduli. Bahkan keluarga dekat kita pun belum tentu peduli pada lingkungan. Karena mereka juga tidak tahu apa itu lingkungan, apa yang akan terjadi di masa depan dengan lingkungan kita. Nah, sementara kerusakan-kerusakan yang ada itu ya dianggap biasa saja. Nah, ini sebenarnya menjadi krusial dan bisa menjadi pertanyaan reflektif ya, yang harus mampu mengajak kita semua untuk merenungkan kehidupan di sekitar itu. Nah, para mahasiswa biologi itu paham bahwa ketika kita berbicara lingkungan itu tidak hanya kemudian secara visual kita melihat laut, kita melihat hutan, kita melihat burung-burung kan, tetapi harus ada internalisasi bagi anak-anak biologi bahwa lingkungan itu tersusun atas beragam biodiversitas dan masing-masing biodiversitas itu memainkan peran penting, ya. Dan kita hidup dengan dukungan biodiversitas itu, sehingga lingkungan hidup itu adalah konteks di mana kita hidup dan bertempat tinggal. Jadi dengan demikian lingkungan hidup itu menjadi sangat krusial. Nah, jika kesadaran ini kemudian muncul dan baik, maka setidaknya kita akan sepakat dan menyadari statement
Apabila lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan, maka kehidupan dan tempat tinggal kita pun akan terusik. Nah, ini sebenarnya logika berpikir gitu ya yang ditawarkan. Cuma kan kemudian jadi tidak mudah. Kadang-kadang pertanyaan apakah saya peduli pada lingkungan hidup itu, ya tahu, orang-orang itu tahu bahwa membuang sampah itu tidak betul, bisa menyebabkan banjir gitu ya. Nah, tetapi itu tahu tapi masih dilakukan gitu kan, berulang-ulang. Sehingga kita tahu bahwa ini kemudian tidak mudah sebenarnya. Nah, tantangan-tantangannya pun juga kita lihat sekarang ya, tantangan di tempat kita. Bagaimana pertumbuhan populasi manusia itu akan memberi pengaruh terhadap lingkungan hidup. Ya, kita mengetahui bahwa populasi manusia itu mengalami pertumbuhan eksplosif, meledak. Nah, jumlah manusia yang banyak itu tentunya mereka mempunyai kebutuhan, dan kita dihadapkan pada satu fakta bahwa kebutuhan manusia itu ya itu dihadapkan pada keterbatasan sumber daya. Sumber daya kita terbatas, kebutuhannya semakin meningkat. Lingkungan alamiah kita dengan demikian dalam kondisi terancam. Nah, ada memang banyak teknologi-teknologi yang dikembangkan, tetapi banyak kritikus mengatakan bahwa peran teknologi itu seperti pedang bermata dua. Bisa membantu satu pekerjaan, tetapi juga rawan teknologi tersebut mengakselerasi, mempercepat kerusakan. Sehingga sebenarnya kita dihadapkan pada ketidakpastian masa depan sebenarnya. Nah, jadi ini ada beberapa file nanti yang hanya bercerita saja bagaimana kemudian teknologi itu juga bergerak dan kemudian ini betul-betul kemudian dilematis gitu ya. Teknologi itu sebenarnya memudahkan manusia bekerja, tetapi ketika itu dilakukan dengan tidak bijaksana, maka teknologi itu hanya akan menghancurkan planet bumi ya. Dan banyak sebenarnya skenario-skenario juga yang sudah dikembangkan. Jika kemudian populasi manusia itu akan terus tumbuh, maka kebutuhan pangan itu juga akan tumbuh. Industrial output itu akan tumbuh dan semuanya akan rendah. Baik polusi pun akan tumbuh. Dan polusi itu akan turun, industrial input akan turun, dan pangan itu juga turun jika kemudian umat manusia itu juga turun. Nah, ini adalah prinsip-prinsip dasar dari ekologi sebenarnya. Karena itu kemudian harus dijaga satu kondisi di mana resource itu tidak boleh decrease ya, tetapi bagaimana resource itu tetap mampu mendukung kehidupan kita. Artinya pertumbuhan populasi manusia yang diikuti dengan industrial outputnya, kebutuhan pangan dan polusinya itu harus tetap di bawah ambang kapasitas atau daya dukung resource yang ada. Nah, ini semua teori-teori ekologik ya. Nah, kembali lagi ke etika gitu ya, kerusakan lingkungan dan biologi konservasi. Nanti teman-teman saya kasih bahan bacaannya dan nanti masing-masing itu nanti apa namanya? Ini jumlahnya berapa orang semuanya? Ada 25 mahasiswa. Ya. Ya. Berapa? 25 mahasiswa, Prof. Ada 25 mahasiswa. 25 mahasiswa ini nanti dibagi satu kelompok 2 orang ya. Kemudian nanti membahas makalah tentang etika lingkungan. Cari di jurnal-jurnal bahasa Inggris, jurnal yang baik. Jangan bahasa Indonesia. Atau jurnal bahasa Inggris yang abal-abal dibahas itu percuma.
Ya, nanti masing-masing teman-teman mahasiswa itu membentuk kelompok, satu kelompok itu 2 orang, kemudian membahas satu jurnal yang berbicara tentang etika lingkungan, ya. Nah, nanti saya berharap kita bisa menyelesaikan seluruh kegiatan itu sebelum hari raya. Nah, kita dikenal kemudian adanya upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan lewat program-program atau langkah-langkah strategi yang kita sebut sebagai biologi konservasi. Sebentar. Nah, teman-teman harus paham bahwa biologi konservasi itu terkait dengan prinsip-prinsip dasar etik. Jadi, kalau biologi konservasi itu hanya dilandaskan pada praktikal teknologi saja, nah itu tidak akan jalan. Karena biologi konservasi ini terkait dengan keberadaan manusia yang mempengaruhi keanekaragaman hayati itu sendiri. Karena itu dalam menjalankan biologi konservasi itu tetap harus memperhatikan unsur manusianya untuk keberhasilan konservasi itu. Dan manusianya itu harus diyakinkan bahwa biodiversitas itu penting dalam biosfer. Kita tidak mungkin hidup tanpa keanekaragaman hayati. Ada 2 jenis kepunahan tadi, yang kepunahan yang disebabkan oleh faktor alamiah dan manusia. Maka alamiah itu akan sangat susah dimitigasi, dikendalikan, tetapi yang bisa kita optimalkan, kita hentikan, itu adalah kepunahan karena perilaku manusia. Ini yang harus dihentikan. Lewat apa? Ya lewat satu literasi yang kita berikan, yang harus kita bangun untuk meningkatkan pengetahuan tentang keanekaragaman hayati. Nah, selanjutnya terkait dengan prinsip dasar etik, itu harus diperhatikan bahwa integritas ekosistem itu yang mendukung keberadaan biodiversitas itu harus didukung. Nah, kata kuncinya di situ adalah integritas ekosistem. Artinya kita jaga keanekaragaman hayatinya, kita lindungi struktur dan fungsinya. Ya, karena hanya ekosistem yang terintegrasi seluruh komponennya dalam satu jaring-jaring kehidupan, dalam satu proses yang ada dalam ekosistem itu yang akan mendukung satu kehidupan. Karena itu masing-masing anggota dari ekosistem itu mempunyai peran unik. Serangga mempunyai peran tertentu. Cacing tanah mempunyai peran tertentu. Burung mempunyai peran tertentu. Nah, peran-peran itu harus disadari bahwa setiap individu mempunyai peran. Dan peran-peran itu harus dijaga, diperkuat, ya, dan masing-masing individu itu terkoneksi dengan yang lain agar kemudian ekosistem ini bisa jalan. Nah, jadi ini sebenarnya prinsip-prinsip yang diajarkan di biologi dasar, ekologi dasar. Tapi saya berharap bahwa etika lingkungan itu tidak hanya kemudian menghafalkan jalur-jalur food web itu, tetapi
mencoba menelisik lebih jauh satu inquiry atau pencarian-pencarian, satu imajinasi-imajinasi bahwa jika tidak ada makhluk ini, apa yang akan terjadi? Jika tidak ada makhluk ini dalam satu rantai itu, apakah ada satu potensi keguncangan ekosistem? Ya. Ada satu potensi kerusakan dalam ekosistem. Nah, jadi sekarang sudah harus mulai dilihat bahwa gambar-gambar food web itu, ya, jaring-jaring makanan itu direnungkan betul gambar-gambarnya itu, direnungkan betul bentuk-bentuk yang terlibat, masing-masing yang terlibat. Baliknya memang bioetik itu masalah itu merubah mindset. Nah, kita memang mengenal bahwa ada bioetik pertama yang disebut sebagai bapak bioetik itu Aldo Leopold. Katanya Aldo Leopold itu seperti di teks itu. Adalah satu hal yang baik, yang mulia jika kita mengarahkan kehidupan kita untuk mempreservasi integritas, stabilitas, dan keindahan dari komunitas biotik. Adalah tindakan yang salah jika kita melakukan hal lain yang bertolak belakang. Nah, ini Aldo Leopold sudah mengarahkan pada kita bahwa itu adalah hal yang baik, yang mulia jika kita mempreservasi integritas. Yang dipreservasi integritasnya, berarti ketika kita mempreservasi integritas, kita mempreservasi, melestarikan, memberikan ruang-ruang hidup bagi komponen-komponen ekosistem tersebut. Integritas itu tidak akan jalan jika kemudian bagian-bagian penyusun ekosistem itu ada dalam satu masalah, baik perubahan struktur, perubahan fungsi, yang itu akan mempengaruhi integriti. Ya. Nah, secara evolusioner, ya biasanya sistem kalau sudah terintegrasi, ya ada dalam situasi integriti, maka mereka akan stabil. Ada gangguan-gangguan dari luar tuh satu keniscayaan, kepastian, gangguan-gangguan itu. Tetapi biasanya ekosistem itu mempunyai satu kemampuan untuk melakukan resiliensi, pemulihan, pulih lagi, rusak, pulih lagi, rusak, pulih lagi. Nah, dan sejarah alam yang panjang, proses-proses kehidupan itu kemudian membentuk satu keindahan komunitas biologi. Dan kita harus betul-betul memahami bahwa integrity, stability, beauty itu adalah satu kesatuan dari fungsi hubungan biodiversitas yang ada. Itu yang menjadi landasan etik bagaimana kita memandang keanekaragaman hayati. Karena itu akan menjadi salah jika kemudian kita memikirkan yang lain, ya kan? Jadi sebenarnya banyak nanti di etika alam ini menurut Aldo Leopold ini adalah usaha untuk memperluas rasa persekutuan dengan segala makhluk lainnya secara kolektif, kebersatuan dengan alam itu sendiri. Nah, etik lingkungan itu kemudian dalam sejarahnya semakin mendapatkan tempat, ya salah satunya kontributor untuk menggugah gitu ya. Manusia itu adalah salah satu novel yang memang dikenal oleh masyarakat saya itu, yaitu Silent Spring, ya. Nah, hebatnya penulisnya nih, Rachel Carson, itu biologis.
writer ekologis, sehingga dia paham betul ya, dengan cerita-cerita biologi dan ekologi. Ya. Jadi novelnya The Silent Spring, nah, itu mendeskripsikan bahwa kerusakan di planet bumi ini, kegiatan manusia ini semakin lama semakin merusak dan memutus rantai-rantai integritas ekosistem. Nah, karena itu ini harus dihentikan. Di Jawa juga kita tahu bahwa kepunahan harimau Jawa itu ya terkait memang dengan pertumbuhan populasi di Pulau Jawa yang sangat padat, orang membutuhkan tempat, orang membutuhkan lahan untuk budidaya dan sebagainya, sehingga muncul konflik yang head to head itu menghadapkan antar harimau, satwa liar dengan manusia. Dan satwa liar pasti menjadi korban yang dirugikan, ya. Karena secara kecerdasan, secara kemampuan pasti manusia menjadi lebih unggul. Nah, jadi ini ada diagram teman-teman yang kira-kira nanti kita bisa pelajari tentang etik perilaku kita terhadap lingkungan. Nah, itu kita bisa memperhatikan tentang sejarah kehidupan manusia dan bagaimana tingkat kesadaran manusia itu. Nah, sehingga kita bisa membagi-bagi. Nah, diharapkan kita nanti itu pada kesadaran itu yang tertinggi, kesadaran tentang alam semesta. Dan ini tuntutan di masa mendatang harus seperti itu. Yang paling tradisional, paling bawah itu adalah zona yang kita sebut pre-etik. Pre-etik ini biasanya orang-orang yang mementingkan dirinya sendiri gitu ya, tidak mempedulikan lingkungan gitu. Pokoknya dirinya sendiri lah. Ini pre-etik. Nah, agak lebih baik lagi ketika kesatuan keluarga, sentimen suku, agama, kebersatuan itu dibangun atas isu-isu itu. Nah, tapi sekarang itu tidak cukup, kita bergerak pada etik saat ini. Nah, coba dilihat itu ya. Jadi di situ ada hewan itu garisnya masih di tengah. Zaman dulu itu ketika teman-teman menggunakan hewan coba itu kan tidak punya satu kepedulian terhadap hewan. Setidaknya ketika saya kuliah. Tapi sekarang teman-teman ketika melakukan penelitian dengan hewan coba ya teman-teman harus melakukan banyak hal yang terkait dengan menghargai kehidupan hewan tersebut meskipun dia sebagai material percobaan, ya. Nah, sehingga ada animal clearance misalnya ya, untuk memastikan dan menjamin bahwa satwa yang kita gunakan itu sudah kita gunakan sebagaimana mestinya. Agak ke depan lagi nanti kita akan hidup pada masa mendatang di mana isu-isu tentang animal clearance gitu ya, tentang hewan, tentang tumbuhan, bahkan kesadaran untuk kehidupan di ekosistem planet dan alam semesta ini semakin meningkat. Ini tantangannya di sini sebenarnya. Bagaimana kita mendorong diri kita, teman-teman kita, keluarga kita untuk menuju masa depan, masa mendatang. Terutama mengatur tata kelola hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya. Ya, apakah kita sudah peduli dengan hewan, sudah peduli dengan tumbuhan, sudah peduli dengan kehidupan kita, dengan ekosistem. Nah, arahnya mestinya di situ. Jadi sebenarnya agak aneh jika ada anak biologi, mahasiswa biologi itu yang masih pada zaman pre-etik, mementingkan dirinya sendiri. Ini rotok aneh ini. Tak bisa berbicara tentang lingkungan, ya. Nah, jadi teman-teman pengantar dari Pak Lukman itu dulu, gitu ya. Kemudian nanti filenya saya share. Waduh, mohon maaf Pak Lukman ini ada rapat dan
kuliah gitu ya. Tapi pengantar tentang environmental ethics itu sudah Pak Lukman sampaikan. Ini sebenarnya hal yang mudah dipelajari, ya, dipelajarinya mudah, implementasinya yang susah gitu. Ya. Dipelajari mudah, banyak itu file-filenya, PowerPoint-nya untuk mempelajari apa itu environmental ethics, itu banyak. Nanti saya berikan semuanya. Tapi yang susah sebenarnya adalah mengatur diri kita sebenarnya. Ya, menggerakkan diri kita agar memenuhi kaidah-kaidah etika lingkungan. Hal-hal yang kecil misalnya membuang sampah, memilah sampah, gitu ya. Itu problem besar itu. Jangan bicara dulu tentang melestarikan hal yang lebih besar, melestarikan satwa atau melestarikan benua. Memulai dari hal-hal kecil saja, itu kita sudah dihadapkan pada satu problem. Nah, pertanyaannya apakah nanti kita bisa menjadi manusia modern yang mempunyai etika lingkungan? Yo bisa saja, wong teman-teman kita di Jepang, di Eropa, di mana-mana itu mampu untuk itu, ya. Nah, tinggal kita ini di Indonesia ini bisa enggak melakukan itu? Dan salah satu kuncinya itu kan membangun literasi. Membangun literasi itu membangun pengetahuan, membangun isu-isu ya terkait dengan etik. Nah, salah satunya ya kuliah ini. Dan kuliah ini biar kemudian nanti tidak dongeng tok tentang etik, ya mahasiswa nanti wajib untuk menyusun kelompok dan kemudian mendiskusikan, membahas makalah itu dan mempresentasikannya. Ya, oke ya. Nah, sanggup ya, mulai minggu depan nanti kita presentasi. Kalau bisa sebelum puasa gitu selesai dari Al-Lukman. Oke, mudah-mudahan masih ada mahasiswanya di sini ya, di Zoom. Masih ada yang mahasiswanya? Ada, Pak. Iya, masalahnya dimatikan semua kameranya. Saya seperti sedang siaran radio, kan sudah hujan-hujan. Enggak apa-apa, wis. Nanti saya berharap kita bisa bertemu ya. Nah, bisa bertemu nanti kalau ada yang ingin bertemu di luar forum kelas gitu, mau main-main ke rumah juga enggak apa-apa, karena dalam 1-2 tahun terakhir ini anak-anak mahasiswa itu lebih mudah menemui saya di rumah sebenarnya daripada di kampus, karena itu pasti kalah nanti dengan banyak kegiatan ini. Monggo silakan saja kalau mau main ke rumah, nanti di sana juga banyak mahasiswa anak-anak S2 biologi dan ilmu lingkungan yang suka ngopi-ngopi di rumah gitu ya. Jangan lupa nanti membentuk kelompok, 1 kelompok 2 orang, kemudian membahas jurnal tentang environmental ethics ya. Tuh, udah ada orang lagi kan? Nggih, Pak. Nggih, Pak, baik, Pak. Baik, Pak. Tapi itu sementara itu ya. Saya berharap nanti kita bertemu lagi. Saya akhiri sampai di sini. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Lalu maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat